Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing dengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Gimana mungkin kita masing-masing dengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah, bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati,
dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain, lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pasal 1, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, pesan pada para murid, tunggu di Yerusalem menantikan janji Bapa. Dan para murid ini ke loteng Yerusalem, dan dia berdoa dengan sehati, terus menerus menantikan janji Bapa itu. Kisah Rasul pasal 2, kita melihat bahwa inilah penggenapan janji Bapa itu. Tiba-tiba penuhlah mereka dengan Roh Kudus, dengan ditandai ada lidah-lidah seperti nyala api bertebaran hinggap pada mereka masing-masing, ada angin tiupan dari langit, dan mereka berbahasa-bahasa lain, seperti orang-orang pada waktu itu bisa mendengar bahasa-bahasa ini, glosolalia, dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Istilah dibaptis dengan Roh Kudus di pasal 2 dijelaskan dengan istilah penuh dengan Roh Kudus. Dan ini yang seringkali ditanyakan, bagaimana para rasul ini tahu kalau dia penuh dengan Roh Kudus? Memang ada tanda bunyi seperti tiupan angin keras, ada lidah-lidah seperti api, tapi yang dia alami, dia juga berbahasa-bahasa lain. Dan itu dilihat oleh mereka yang hadir. Dan inilah tanda orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan mereka bisa melihat. Kalau tidak bisa dilihat, bagaimana dia bisa tahu? Dan ini meneguhkan. Ada orang-orang lain yang tahu bahwa dia berbahasa-bahasa lain. Mereka tercengang-cengang, mereka terkejut, mereka bingung. Mengapa rasul-rasul ini tidak tahu bahasa? Masing-masing ada di
Kapadokia, ada yang dari Asia, ada dari Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia. Mereka bisa tahu ini, bagaimana ini. Lalu ada orang-orang yang saat itu katakan, oh ini pasti mabuk anggur. Ya, ini pasti mabuk anggur. Maka di ayat 14 sampai 40, khotbah Petrus dan didampingi para rasul. Khotbah Petrus di sini minimal ada isi 2 poin yang penting. Yang pertama, Petrus menjelaskan bahwa apa yang dialami mereka penuh dengan Roh Kudus bukan mabuk anggur. Karena itu masih pagi dan Petrus menjelaskan bahwa inilah yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel, bahwa di akhir akan turun ya firman Tuhan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, anak-anak, laki-laki, perempuan. Jadi nubuat Nabi Yoel digenapi pada hari Pentakosta, pada saat para rasul ini penuh dengan Roh Kudus. Dan istilah di sini kita melihat di Yohanes pasal 20, Tuhan Yesus menghembusi Roh Kudus. Dan di Kisah Rasul 2 ada penuh dengan Roh Kudus. Tapi Nabi Yoel menubuatkan, dijelaskan oleh Petrus, istilahnya dicurahkan Roh Kudus itu bagi semua orang. Jadi ini yang dinubuatkan. Dan Petrus jelaskan bahwa di zaman itu sampai saat ini dikatakan di ayat yang ke-39, sebab bagi kamu lah janji itu, dan bagi anak-anakmu lah, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi janji Bapa itu bukan untuk para rasul saja, tapi bagi semua orang yang percaya, yang dipanggil Allah di dalam Yesus Kristus, yang sudah bertobat, yang sudah dibaptis, yang sudah di dalam Yesus Kristus. Pencurahan Roh Kudus itu bagi setiap orang yang percaya. Dan ini perlu kita miliki. Ya, kita yang sudah dalam Yesus perlu memiliki ini, karena inilah janji Bapa, otoritas, kuasa untuk bersaksi bagi Yesus Kristus. Nah, khotbah Petrus yang kedua yang menjadi inti khotbahnya adalah mengenalkan Yesus. Di ayat yang ke-36, Petrus menyimpulkan, yaitu jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus, menjadi Tuhan dan penebus dosa manusia, menjadi Tuhan dan juru selamat manusia. Harus tahu dengan pasti. Mereka kebingungan apa ini yang terjadi di kehidupan para rasul. Dan Petrus tegaskan, kalau kamu tidak tahu, ya kamu harus tahu bahwa Yesus yang kamu salibkan bukan pemberontak, bukan penyesat, bukan nabi palsu, tapi Yesus yang kamu salibkan inilah Tuhan dan Kristus yang menyelamatkan kamu. Dan apa yang harus dilakukan, mereka bertanya, jadi apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi apa yang harus diperbuat bagi orang-orang yang kebingungan, yang tidak tahu
masa depan, yang belum ditebus dosanya, yang belum memperoleh keselamatan hidup yang kekal, bertobatlah, beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus, dan kamu akan menerima Roh Kristus. Inilah hidup yang kekal. Orang yang dilahirkan dari Roh Allah, dia memiliki kehidupan yang kekal. Jadi saudara-saudara yang saat ini masih belum meyakini masa depan dan dosanya belum diyakini, sudah diampuni, bertobat, beri diri dibaptis dalam nama Yesus, dan kamu akan menerima karunia Roh Kristus itu. Dan janji inilah yang akan diberikan bagi orang-orang yang terus merindukan penuh dengan Roh Kudus. Memang orang-orang ada yang berbagai pendapat, tandanya apa, tapi tanda yang berulang-ulang di Kisah Rasul, baik di Cornelius, di Efesus, tidak ada angin, tidak ada lidah-lidah api, tapi tanda yang berulang-ulang yaitu dia berbahasa-bahasa lain seperti yang dikatakan oleh Roh Kudus. Dan inilah bahasa roh. Di 1 Korintus pasal 14, Paulus tegaskan, aku suka semua untuk berbahasa roh, karena bahasa roh itu untuk membangun dirinya di dalam relasi dengan Allah dan dalam doa. Ini terus menerus. Lalu kita melihat apa yang harus diperbuat bagi orang-orang yang sudah bertobat, memberi diri dibaptis, menerima Roh Kristus, memiliki hidup kekal, menjadi anak-anak Allah, dosanya diampuni. Apa yang harus diperbuat? Pola model jemaat mula-mula, yaitu ada kata kunci, bertekun. Bertekun bahasa Inggrisnya pakai continuous, yang berarti terus-menerus, tidak berhenti. Seringkali dia semangat, datang terus, tapi setelah tidak ada semangat, tidak pernah kelihatan. Ya, ini mesti bertekun, terus-menerus, yaitu dalam pengajaran rasul-rasul, firman Tuhan, dalam doa, ya terus-menerus dalam doa, dan berikutnya dalam persekutuan, dalam sharing, dalam membagikan ya roti bagi orang lain, membagikan, sharing dalam persekutuan, dalam ya sharing terus-menerus. Dan ini yang harus dilakukan, memuji-muji Tuhan. Kata kuncinya terus-menerus, bertekun terus-menerus. Dan amanat teks hari ini kita tahu bahwa yang pertama, Roh Kudus dicurahkan bagi mereka yang menanti janji Bapa itu. Sampai saat ini kita perlu terus minta dipenuhi dengan Roh Kudus. Para rasul berbahasa roh dan berani bersaksi untuk menjelaskan Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Ketekunan orang percaya dalam firman doa, persekutuan, memecahkan roti dan ujian. Ini yang perlu terus dilakukan. Jadi kita lihat diri kita masing-masing, aplikasinya, apakah saudara sudah penuh dengan Roh Kudus dan tahu bahwa saya sudah penuh dengan Roh Kudus, saya memiliki bahasa roh. Apakah saya sudah menyaksikan Yesus supaya banyak orang dibaptis dan menerima Roh Kudus? Apakah saya selalu bertekun dalam firman, doa, persekutuan, dan sharing, dan ujian? Inilah kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Dari Kisah Rasul pasal 2 kita terus mau bersyukur kepada Tuhan untuk karunia-Nya buat setiap kita yang percaya
kepada Tuhan, dan kita juga akan mensyukuri kalau kita sudah melewati hari-hari di bulan Juni dan kita memasuki awal bulan Juli, biar kita mau bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, banyak hal yang ku perbuat dalam hidup. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menyertai, memberikan semua yang terbaik. Mari kita bersyukur bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, saya bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan. Engkau sudah menyertai kami dan keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Kita akan bersyukur. Tuhan terus akan bekerja di dalam kita. Kita terus berdoa, bersyukur supaya Roh Kudus mengaruniakan kepada kita yang sudah memimpin kepada pertobatan dan memberikan karunia-karunia, biar kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus untuk semangat menyaksikan Yesus. Biarlah Tuhan memberikan sukacita, semangat yang baru buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Haleluya.